Kalau seandainya kopiahnya dimiringkan ke kanan, maka bumi ini miring ke kanan, aula ini miring ke kanan seperti gempa. Kalau dilurusin, lurus lagi, biasa lagi. Dipiringin kopiahnya ke kiri, maka aula ini miring ke kiri. Maka ketika ada satu tembusan seperti itu, ulama Mesir menatap, memerhatikan kepada jamaah dari Indonesia, rombongan Imam Nawawi, pengen tahu yang mana Imam Nawawi. Dan pada malam yang sangat mulia ini kita akan sama tabarruk kepada karya daripada ulama Indonesia yang berasal daripada Banten, Tanara, Jawa Barat. Imam Nawawi merupakan ulama kaliber dunia yang karyanya dijadikan rujukan ulama-ulama dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda junjungan Nabi besar kita, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di kesempatan pada malam hari ini saya sapa apa kabar para jamaah, para sahabat Kopires yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita seperti biasa malam Jumat, temanya itu ngopi ngaji. Ngopi ngaji, ngaji itu ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ihsan. Di sini nanti kita akan kupas bersama Al Ustadz Ahmad Sulaiman dari Bantar Gebang. Nanti beliau akan mengajak kita, mengajarkan kita banyak ilmu. Dan di sini juga nanti untuk teman-teman semua sahabat Kopires yang berbahagia, jangan lupa kita di sini ngopi sepuasnya. Nah, kita ajak bersama jamaah, ajak bersama keluarga dan sahabat-sahabat yang lainnya untuk hadir di sini menikmati Kopires, kopi sepuasnya dengan bayar seikhlasnya. Adapun hasil daripada donasi tersebut akan kita salurkan untuk anak yatim dan duafa. Hanya di Kopires, sahabat jamaah Kopires akan bisa menikmati bersama keluarga nuansa di kafe religi yang pada malam hari ini kita bersama-sama akan ngaji ngopi. Yuk sama-sama kita simak kajian kitab Riyadul Badiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Ahmad Sulaiman. Kepada Kang Ustadz kami persilahkan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Muallifu rahimakumullah wa nafa'na wa nafa'ni wa bi ilmihi amin. Allahumma hdina bi barakati wal karamati Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hibrul Bahrul Fahamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa bi barakah wal karamah Syekh Muhammad Hasbullah bi barakatihima wa karamatihima agisna ya Allah fi qadai hawaijana min kulli hawaiji dunya wal akhirah wa antabtah lana qulubana bi futuhil arifin wa anta nawwara qulubana bi futuhil arifin wa tulhimana ilman laduni bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril aliyyil azim amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-hadits atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Mu'allib Allahumma aftah lana futuhal arifin waftah liman 'allama wa ta'allama hadzal kitaba futuhal arifin waftah liman 'allama wa ta'allama hadzal kitaba futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan aku mengawali atau aku memulai mengkaji kitab Riyadul Badi'ah dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani. Allah dat yang mengkaruniakan kepada seluruh hamba nikmat yang besar di dunia, pada hakikatnya nikmat yang sedikit. Ar-Rahimi, lagi pula Allah dat yang mengkurniakan nikmat yang khusus di akhirat, pada hakikatnya nikmat yang khusus atau kecil. Di makna Ar-Rahimi ini adalah nikmat yang besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula seluruh puji yang empat. Lillahi itu milik Allah. Rabbil Alamina, Rabbi Allah dat yang mengurus sekalian alam, yang merawat sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Wassalatu, dan bermula rahmat Allah. Wassalamu, dan kesejahteraan Allah. Ala sayyidina, semoga tetap kepada penghulu kami, junjungan kami, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalina, yang menjadi tuannya para rasul, yang menjadi pimpinan para rasul. Wa ala alihi, dan begitu juga salawat dan salam Allah semoga tetap kepada keluarga Nabi, baik keluarga yang akrab, yang dekat, ataupun keluarga yang abad. Keluarga Nabi yang akrab adalah mereka yang ada hubungan darah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan para habaib. Atau keluarga Nabi yang jauh, yang abad. Siapa keluarga Nabi yang abad, yang mendapatkan rahmat dan salam Allah, salawat dan salam dari Allah? Adalah kullu mu'minin taqiyin, setiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Wa ala alihi, semoga rahmat dan salam Allah, salawat dan salam Allah tetap kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya Nabi, ajma'ina, yakni seluruhnya, wa tabi'ina, dan semoga rahmat dan salam Allah tetap juga kepada para tabi'in,
di mana para tabi'in ini adalah mereka yang mengikuti para sahabat. Lahum, kepada mereka, bi ihsanin ila yaumiddin, tetap dengan kebaikan sampai hari kiamat. Amma ba'du, setelah aku mengucapkan bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, fahada mukhtasarun fi usuliddini, maka bermula ini kitab Riyadul Badi'ah adalah mukhtasarun, ringkasan, kitab ringkasan, fi usuliddin, pada usuluddin, membahas tentang usuluddin, tauhid, akidah, dan wa jumlati min furu'ihi ala madhabil imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kitab Riyadul Badi'ah juga adalah mukhtasar atau ringkasan, di mana sebagiannya di kitab ini setelah membahas tauhid, ini membahas fikih. Namun kita akan fokuskan untuk pembahasan pada bagian ilmu fikih, karena ini digunakan sehari-hari dalam haliah ibadah kita. Wasammaituhu, dan aku namakan ini mukhtasar, ringkasan, membahas tauhid, membahas tentang ibadah atau fikih, begitu juga akhirnya membahas tentang tasawuf. Ini aku namakan, kata Imam Nawawi selaku muallif atau musannif pengarang ini kitab, dinamakan kitab ini Riyadul Badi'ah, yakni kitab yang bernama Riyadul Badi'ah. Dinamakan oleh Imam Nawawi ini kitab Riyadul Badi'ah. Dan pada malam yang sangat mulia ini kita akan sama tabarruk kepada karya daripada ulama Indonesia yang berasal daripada Banten, Tanara, Jawa Barat. Imam Nawawi merupakan ulama kaliber dunia yang karyanya dijadikan rujukan ulama-ulama dunia. Sekelumit biografi Imam Nawawi. Beliau adalah seorang ulama salafus soleh. Banyak sekali karya-karya ilmiahnya dari berbagai bidang ilmu agama yang beliau tulis, yang beliau buat, sehingga rujukannya atau karyanya ini dijadikan rujukan ulama dunia. Sehingga pada saat Imam Nawawi kala itu saking luas pemahamannya, bak lautan tanpa tepi, ini mendapat undangan dari ulama Mesir. Ulama Mesir pengen kenal siapa itu Imam Nawawi dan mana itu Imam Nawawi. Imam Nawawi memenuhi undangan ulama Mesir, dan Imam Nawawi ke sana bersama para santrinya. Ini ketika Imam Nawawi berkunjung ke Mesir bersama santrinya dari Jawa. Dulu belum Indonesia, namanya Indonesia ini Masur Al-Jawi. Setelah merdeka baru sebut Indonesia. Sampailah di sana ke Mesir Imam Nawawi beserta santrinya. Namun ada keanehan. Imam Nawawi adalah seorang yang rendah hati, tawadhu, tidak menonjolkan beliau ini adalah ulama besar. Dandanannya bersahaja, pakaiannya bersahaja, biasa-biasa saja. Akan tetapi santrinya, muridnya Imam Nawawi ini, mereka berpakaian dengan pakaian yang paling bagus yang mereka miliki. Sehingga pas sampai di Mesir, ulama Mesir cium tangan ke santrinya bolak-balik, sementara ke Imam Nawawi salamannya biasa saja. Ini kena jebakan Batman kalau bahasa saya, saking tawadunya Imam Nawawi. Jadi ulama-ulama Mesir ini cium tangan kepada santrinya, karena santrinya ini dandanannya melebihi gurunya. Hadirin sekalian,
Kalau Imam Nawawi kan seorang yang tasawuf, beliau ini biasa-biasa saja, biasa-biasa dalam pakaiannya, tidak menonjolkan keluasan ilmunya, sehingga para ulama Mesir pada saat itu tertipu casing, sehingga mereka cium tangan bolak-balik, lebih memuliakan kepada santrinya, padahal itu adalah bukan Imam Nawawi. Hadirin sekalian, itu adalah santrinya. Dan ramah tamahlah hadirin sekalian berkumpullah Imam Nawawi beserta santrinya dan para ulama Mesir di satu aula. Kemudian menjadi ramah tamah dan sambutan-sambutan ulama Mesir menyambut kedatangan Imam Nawawi, dan ulama Mesir mengatakan, saya pengen kenal Imam Nawawi. Yang mana Imam Nawawi kalau bahasa singkatnya? Kemudian ada yang menjawab, kalau pengen tahu Imam Nawawi, maka perhatikan dari salah satu kami rombongan Imam Nawawi. Kalau seandainya kopiahnya dimiringkan ke kanan, maka bumi ini miring ke kanan, aula ini miring ke kanan seperti gempa. Kalau dilurusin, lurus lagi, biasa lagi. Dipiringin kopiahnya ke kiri, maka aula ini miring ke kiri. Maka ketika ada satu tembusan seperti itu, ulama Mesir menatap, memerhatikan kepada jamaah dari Indonesia, rombongan Imam Nawawi, pengen tahu yang mana Imam Nawawi. Karena ketika datang mereka ini cium tangan, oh ini kali Imam Nawawi ini pakai udeng, pakai gamis, dan dandannya emang ibaratnya menonjolkan beliau ini luas ilmunya. Ternyata ketika para ulama Mesir yang hadir pada saat itu, mereka fokus memperhatikan, dan ketika kopiah Imam Nawawi dipiringkan ke kanan, benar itu aulanya miring ke kanan, berarti itu jamaah pada ibadatnya miring, hampir berjatuhan, bahasa simpelnya. Dilurusin lagi, biasa lagi. Ini kalau ada kopi ini hadirin sekalian, kayaknya kopi tumpah. Untung alhamdulillah ini kopi di Kopi Resort Sujud Timur disajikan di pengajian, alhamdulillah. Nah kemudian setelah mengetahui itu Imam Nawawi, ulama Mesir merasa malu sama Imam Nawawi. Ternyata ini yang aku abaikan tadi, salamanku biasa aja, aku menyambut dengan biasa-biasa, itu Imam Nawawi. Nah inilah hadirin sekalian, biografi daripada Imam Nawawi menonjolkan, mengajarkan kepada kita tentang ketawaduan. Bukan berarti saya melarang Anda ini pakai gamis. Pakai gamis niatkan untuk ibaratnya ittiba sunnah. Tapi Imam Nawawi adalah seorang yang bersahaja hadirin sekalian. Ini menceritakan sejarah biografi ketawaduan Imam Nawawi, sehingga karyanya menjadi rujukan ulama dunia. Ini Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita mengkaji ini mendapatkan keberkahan serta karomah daripada Imam Nawawi, sehingga karya beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan manfaat khususnya bagi kita dengan berkah daripada kemuliaan dan kedudukan Imam Nawawi. Kita tawasul kepada Imam Nawawi, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Ngopi Res yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang sangat mulia ini, setelah kita membahas tentang sekelumit daripada biografi Imam Nawawi, ya, syukron. Maka kita akan memulai mengawali daripada tabarruk kitab karya Imam Nawawi yang bernama kitab Riyadhul Badi'ah.